Perkenalkan, nama saya Fatmawati Dwinanda dengan NIM 877824736. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka PKBJJ Bogor Selatan. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan praktikum yang saya jalani di modul 3 praktikum ketiga, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan. Adapun tujuan percobaan yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan tersebut. Berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan menjabarkan bagaimana prosedur percobaan. Nah, yang pertama itu kita perhatikan gambar yang sudah digambar oleh saya, dan kemudian kita urutkan sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus. Dan yang ketiga, tuliskan bagian-bagian dari sistem pencernaan tersebut. Dan yang keempat, nanti saya akan simpulkan apa yang diambil dari percobaan ini. Untuk sistem pencernaan makanan, nah, sistem pencernaan sendiri merupakan sistem organ dalam manusia yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Secara spesifik, sistem pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil, menyerap molekul tersebut ke dalam aliran darah, kemudian membersihkan tubuh dari sisa pencernaan. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil, dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Dan yang kedua, ada organ pencernaan tambahan, di mana organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung, empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran.
kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam memecahkan bahan makanan, gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari sistem pencernaan. Sebelumnya, ini adalah gambar sistem pencernaan yang sudah saya gambar, beserta penjelasan yang sudah saya tulis. Di sini saya akan menjelaskan bagian per bagian dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada bagian mulut. Nah, bagian mulut sendiri adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan, kemudian memposisikan makanan agar lebih mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Dan yang kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Dan yang ketiga, ada juga ludah yang akan membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung dari rongga mulut. Nah, di sini. Oke. Baik, yang kedua, setelah kita dari mulut, makanan yang sudah kita punya atau kita makan itu, dia akan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai kita kunyah di antara rongga mulut, kemudian lambung, dan kemudian proses pencernaan yang selanjutnya kerongkongan. Dalam melakukan tugasnya, gerakan yang disebut adalah gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung. Nah, di sini secara perlahan-lahan. Nah, ketika makanan kita sudah menuju ke kerongkongan, setelah itu makanan tersebut akan dicerna melalui lambung. Nah, lambung sendiri merupakan kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Nah, lambung sendiri secara garis besar itu terdiri dari 3 bagian. Ia berfungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Dan yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Nah, usus halus sendiri memiliki beberapa bagian. Di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Di dalamnya, usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Dan yang kelima yaitu ada bagian usus besar. Ini yang saya warnai warna hijau, di mana usus besar sendiri merupakan tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri yang namanya Escherichia coli, sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Nah, setelah dari usus besar, maka pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum atau anus, di mana jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya. Nah, disebut juga anus. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Baik, setelah tadi saya menjelaskan organ-organ atau saluran pencernaan yang utama, maka di sini kan ada gambar yang menjelaskan mengenai organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati. Nah, hati sendiri berfungsi untuk memproduksi cairan empedu yang membantu mencerna lemak. Nah, yang kemudian di sini di bawah hati ini ada yang namanya kantong empedu, itu untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati.
Dan yang di bawah lambung ini yaitu ada pankreas, di mana berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan penting yang dilepaskan ke usus halus untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Setelah saya jelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia dan mengurutkan dari mulut sampai ke anus, maka dapat disimpulkan bahwa urutan pencernaan makanan pada manusia sebagai berikut. Nah, makanan akan masuk ke mulut dan melalui proses pengunyahan agar menjadi halus, lalu diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan. Di sini, setelah berada di lambung, makanan akan dilakukan proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim dalam lambung ini. Ya, kemudian makanan akan berada dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu diteruskan ke usus halus. Pada usus halus inilah nantinya makanan itu akan dipilah dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Nah, sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi feses, sehingga kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukannya. Nah, setelah sisa makanan menjadi feses, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan melalui anus. Dari pengamatan sistem pencernaan yang sudah dijelaskan tadi, maka urutan sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang kemudian anus. Baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kegiatan praktikum mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia yang dapat saya jabarkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.